Saya yakin kita semua pasti pernah mendengar tentang kisah si bungsu yang terhilang dan berakhir di kandang babi. Singkat cerita, si bungsu meminta hak warisannya pada ayahnya yang pada saat itu belum waktunya. Dan ia lebih memilih pergi keluar dari rumah. Ia memilih untuk hidup bebas dengan harta warisannya dibanding hidup dengan ayahnya. Cerita mengenai anak bungsu ini dengan tepat dan akurat menggambarkan perilaku kita manusia hari ini. Kita menggunakan semuanya dengan sesuka hati kita karena kita berpikir itu semua milik kita. Kita tak berpikir sama sekali untuk melibatkan Tuhan. Kita sering kali berpikir bahwa kebebasan adalah bebas dari campur tangan Tuhan. Ketika kita memilih terbebas dari Tuhan, kita akan masuk ke dalam perbudakan dunia. Jadi sesungguhnya kebebasan itu bukan bebas dalam arti sebebas-bebasnya. Betapa banyak anak muda yang menginginkan kebebasan dalam artian bebas sebebas-bebasnya. Banyak anak muda yang ingin melakukan atau bisa melakukan apapun sesuka hati tanpa ada yang mengatur atau membatasi. Kebebasan semacam ini sejujurnya itu kebebasan yang palsu, yang semu. Karena pada saat kita memilih untuk ingin hidup sesuka hati, sebenarnya justru kita sedang terbelenggu dalam sebuah perbudakan nafsu. Dan itulah yang mengantarkan kita ke kandang babi, seperti cerita anak bungsu tadi. Dan kisah anak bungsu yang terhilang ini rupanya bukan sekedar kisah fiksi. Saya melihat ada banyak orang yang mengalami masa-masa yang mirip dengan anak bungsu ini. Merasa dirinya paling hebat, tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, dan tragisnya berakhir di kandang babi. Bersyukurnya anak bungsu dalam cerita di Alkitab berakhir dengan kesadaran. Ia sadar akan keadaan dirinya. Dia rupanya mengalami wake up. Dia sadar akan dirinya. Hal pertama untuk berjalan bersama Tuhan adalah menyadari bahwa kita memang bukanlah apa-apa tanpa dirinya. Nah, ini saya ulang kalimat penting. Hal pertama untuk mulai berjalan bersama Tuhan adalah menyadari bahwa kita memang bukanlah apa-apa tanpa dirinya. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jikalau aku hidup dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Sebab kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku." Nah, ini penting. Jika kita menerima kesadaran ini di tengah-tengah kandang babi, itu lebih baik daripada tidak menyadarinya sama sekali. Seburuk apapun keadaan kita sekarang, satu yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kelima, tapi juga Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Jadi jangan fokus kepada masalah kita, tapi fokus kepada bagaimana kita mau diubah sama Tuhan. Kita tidak akan bisa memulai tanpa menyadari lebih dulu. Tidak akan ada startup tanpa wake up. Jangan tunggu sesuatu terjadi. Jangan tunggu keadaan memburuk. Dan jangan tunggu Tuhan menyiram Anda dengan masalah untuk Anda sadar dan bangun, karena tidak akan selamanya kesempatan datang kepada kita. Semoga dari kisah singkat ini, dari kisah anak bungsu ini, kita belajar sesuatu yang baru. Terima kasih. God bless you all.